Oke, selamat pagi anak-anak. Saya akan melanjutkan materi yang kemarin, bagaimana kita menyajikan data tunggal ke dalam data distribusi frekuensi. Hari ini saya akan melanjutkan bagaimana data yang sudah di dalam distribusi frekuensi kita sajikan ke dalam bentuk diagram. Di SMP kalian sudah mengenal berbagai macam diagram. Ada diagram lingkaran, diagram batang, diagram garis. Nah, untuk menyajikan data kelompok ke dalam bentuk diagram ada 4 macam. Yang pertama itu dalam bentuk histogram. Apa yang dimaksud dengan histogram? Histogram adalah tabel distribusi frekuensi dalam bentuk batang-batang yang saling berhimpitan. Jadi nanti data yang ada yang sudah terdistribusi ini akan kita sajikan ke dalam bentuk histogram. Bagaimana menyajikannya? Menyajikannya untuk sumbu yang mendatar. Sumbu yang mendatar itu adalah kelas interval atau di sini isi kemasan. Kelas interval. Kemudian sumbu tegaknya adalah frekuensi. Sekali lagi diperhatikan bahwa grafik histogram ini tidak mulai dari 0,0 di sini. Dia mulainya dari angka 139,5. Kemudian juga untuk intervalnya yang ke atas juga diperhatikan skalanya. Skalanya diperhatikan di sini, skalanya harus sama. Nah, bagaimana menggambarkannya? Dari data di samping kelas pertama 140 sampai dengan 144. Yang kita gambar di sini, batang yang pertama ini adalah dari tepi bawahnya kelas pertama dan tepi atasnya kelas pertama. Ya, di sini. Berarti kalau tepi bawah kelas pertama, kalau batas bawahnya 140, berarti tepi bawah kelas pertama 140 dikurangi 0,5. Dan tepi atas kelas pertama 144 ditambah 0,5 berarti 144,5. Demikian juga untuk batang yang kedua. Batang yang kedua ini adalah tepi bawah kelas interval yang kedua dan tepi atas kelas interval yang kedua yang digambar. Jangan lupa tadi aturannya adalah tepi bawah itu adalah batas bawah dikurangi 0,5. Tepi atas itu adalah batas atas ditambah 0,5. Nah, untuk kelas kedua frekuensinya adalah 6 di sini. Sehingga kita gambar ini tingginya adalah 6. Kemudian untuk kelas ketiga berarti dari 149,5 sampai dengan 154,5 dengan frekuensi tingginya adalah 8. Kelas keempat berarti dari 154,5 sampai 159,5 tingginya 10. Kelas kelima berarti dari 159,5 sampai dengan 164,5 tingginya adalah 7. Ini. Dan kelas keenam berarti dari 164,5 sampai 169,5 tingginya adalah 5. Nah, karena yang kita gambarkan di sini adalah tepi bawah dan tepi atas dari masing-masing kelas dengan tingginya adalah frekuensi, maka batang-batang ini berhimpit. Sekali lagi gambarnya bukan berhimpit dengan sumbu yang tegak, tetapi diberi jarak. Kemudian penyajian yang kedua adalah dalam bentuk poligon frekuensi. Dari mana poligon frekuensi ini diperoleh? Jika titik-titik tengah dari histogram dihubungkan dengan garis-garis itu diperoleh poligon frekuensi.
Jadi titik tengah ini mari kita hubungkan satu persatu. Titik tengahnya di kelas pertama, titik tengahnya di kelas kedua, titik tengahnya di kelas ketiga, titik tengahnya di kelas keempat, titik tengahnya di kelas kelima, titik tengahnya di kelas keenam. Kalau dihubungkan itu menjadi diagram yang dinamakan poligon frekuensi. Ya, mirip dengan diagram garis. Nah, untuk poligon frekuensi, untuk yang tegak sama tadi tetap frekuensi yang tegak, sedangkan yang mendatar ini adalah titik tengah dari masing-masing kelas. 142 dapat dari mana? 142 dapat dari 140 ditambah 144 dibagi 2. 147 dapat dari mana? 147 dapat dari kelas kedua, 145 ditambah 149 dibagi 2. Kelas yang ketiga tengah-tengahnya 150 ditambah 154 dibagi 2. Sekarang saya lanjutkan penyajian data dalam bentuk diagram yang ketiga yang dinamakan ogive. Perhatikan berikut. Tabel distribusi kumulatif kurang dari atau frekuensi kumulatif kurang dari, yaitu menyatakan jumlah frekuensi dari semua nilai yang lebih kecil atau sama dengan tepi atas dari masing-masing kelas. Sekarang kita perhatikan dulu distribusi frekuensi yang tadi. Di kelas pertama 140 sampai 144 frekuensinya 4, di kelas kedua frekuensinya 6, di kelas ketiga frekuensinya 8, di kelas keempat frekuensinya 10, di kelas kelima frekuensinya 7, dan di kelas keenam frekuensinya 5. Kalau kita buat tabel frekuensi kumulatif kurang dari, tadi dikatakan di situ adalah tepi atas. Tepi atas dari kelas sebelumnya di sini, atau boleh dikatakan sebagai tepi bawahnya kelas pertama. Ya, berarti tepi bawah kelas pertama itu 139,5 dapat dari mana tadi? Dapat dari 140 dikurangi 0,5. Banyaknya frekuensi yang kurang dari 139,5 tidak ada kan? Berarti 0. Kemudian tepi bawah kelas kedua atau sebagai tepi atas kelas pertama itu 144,5. Sini 144,5. Banyaknya frekuensi di bawah 144,5 itu adalah 4. Tepi bawah berikutnya adalah 149,5. Banyaknya frekuensi sebelum atau kurang dari 149,5 adalah 10. Dari mana 10? 4 ditambah 6. Banyaknya frekuensi yang kurang dari 154,5 itu adalah 18. Dari mana 18? 4 ditambah 6 ditambah 8. Yang kurang dari 159,5 adalah 28. Dari mana 28? 4 ditambah 6 ditambah 8 ditambah 10. Dan seterusnya sampai yang kurang dari 169,5 adalah 40. Sampai jumlah frekuensi di sini ya. 40 adalah jumlah frekuensi. Berarti tadi diperhatikan 139,5 adalah tepi bawah kelas pertama atau sebagai tepi atas kelas sebelumnya. 169,5 adalah ini tepi atas kelas yang terakhir. Sehingga kalau disajikan di dalam bentuk grafik, data di atas menjadi seperti ini.
Ini adalah kurva mulus. Kurva mulus berarti bukan lurus. Yang tegak di sini, yang tegak ini adalah frekuensi kumulatif. Dibuat skala juga tentunya. Yang mendatar itu adalah tepi bawah kelas. Sehingga kalau dihubungkan, sekali lagi diberi jarak, tidak mulai dari 0,0 tapi mulai dari angka tepi bawah kelas pertama 139,5. Tepi atas kelas kedua 144,5 dan seterusnya. Sehingga kalau nanti dihubungkan ini akan menjadi sebuah kurva yang mulus. Ini yang dinamakan ogive positif. Berikutnya tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari atau frekuensi lebih dari, yaitu menyatakan jumlah frekuensi dari semua nilai yang lebih dari atau sama dengan tepi bawah pada masing-masing kelas. Diperhatikan loh ya, pengertian tepi bawah dan tepi atas itu hampir sama, mirip. Oke, diperhatikan coba tabel berikut. Tepi atas kelas pertama yaitu 139,5. Ini dapat dari mana? Dapat dari tepi atas kelas sebelumnya. Sehingga banyaknya frekuensi yang lebih dari 139,5 adalah 40 semuanya dijumlah. Tepi atas kelas kedua adalah 144,5. Yang lebih dari 144,5 ada berapa? Ada 36. Dari mana 36? 40 dikurangi 4. 4-nya yang tadi di sini. Yang di kelas pertama. Berikutnya yang lebih dari 149,5 adalah 30. 30 dapat dari mana? 36 dikurangi banyaknya frekuensi kelas kedua, yaitu 6. Yang lebih dari 154,5 adalah 22, yaitu dapat dari 30 dikurangi dengan 8 frekuensi kelas ketiga. Dan seterusnya sampai yang lebih dari tepi atas kelas yang terakhir 169,5 itu adalah 0. Sehingga kalau dibuat grafik menjadi ogive negatif. Ogive negatif yang mendatar sekali lagi adalah tepi atas, kemudian yang tegak itu adalah frekuensi. Mungkin ada pertanyaan loh Pak, frekuensinya yang ogive positif tadi skalanya 5. Kenapa ini skalanya 10 yang di ogive negatif? Apakah boleh? Boleh. Skala itu mau berapapun boleh, yang penting adalah konsisten. Konsisten artinya tambahannya di sini 10, 10, 10, 10 dan seterusnya 10 juga. Di ogive positif di sini tambahannya 5, 5, 5 boleh, tidak apa-apa. Baik, teman-teman, saya akan mengakhiri ini dengan sebuah tugas. Kalian sudah belajar bagaimana menyajikan data tunggal menjadi data kelompok. Kemudian data kelompok ini kita sajikan ke dalam bentuk histogram, poligon frekuensi, dan ogive. Ogive-nya ada 2, yaitu ogive positif dan ogive negatif. Sebagai tugas keterampilan kalian di KD statistik ini, tugasnya adalah buatlah video cara membuat distribusi data, menyajikan data kelompok ke dalam histogram, poligon frekuensi, dan ogive dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, konten tentunya tidak boleh salah. Minimal data tunggalnya adalah 80 data tunggal yang harus kalian sajikan menjadi data kelompok.
Datanya dapat dari mana? Silakan kamu ambil dari buku paket boleh, ambil dari internet boleh datanya. Kalian mau wawancara langsung juga boleh. Kemudian sajikan dalam bentuk video, dalam bentuk MP4 atau dalam bentuk TikTok atau dalam bentuk penyajian yang lain yang kalian lebih senangi yang mana? Silahkan kalian buat di situ. Yang berikutnya terdapat opening dan closing dari video tersebut. Durasinya maksimal 5 menit. 5 menit. Kalau menggunakan TikTok mau kamu bagi menjadi beberapa part boleh, silakan. Yang terakhir kreativitasnya silakan dikembangkan sendiri. Berikutnya, satu kelompok terdiri dari 3 orang. Kelompok berbeda dari tugas yang pertama. Tolong sehingga nanti kalian bisa tetap berteman dengan siapapun. Baik, saya kira untuk pertemuan hari ini cukup. Diperhatikan tugasnya tadi. Terima kasih, selamat pagi, selamat belajar dan tetap semangat.